Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mrs. Tika. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai kelas-kelas dalam vertebrata. Untuk dukung saya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dulu ya guys. Oke, kita akan mulai membahas tentang kelas-kelas dalam vertebrata. Tapi sebelumnya, yuk kita ingat dulu apa itu vertebrata. Ya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi, kali ini Mrs. Tika akan berbagi bagaimana caranya mudah menghafalkan ciri khas dari masing-masing kelas dengan menggunakan jari tangan kita. Kita akan memanfaatkan jari-jari tangan kita untuk menghafalkan ciri khas dari masing-masing kelas. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar. Dalam vertebrata dikenali ada 5 kelas, diantaranya adalah Pisces, Apes, Mamalia, Reptilia, dan Amfibi. Tapi bagaimana ya supaya kita lebih mudah untuk bisa menghafalkannya? Cara yang pertama adalah kita gunakan kelima jari kita secara berurutan dari mulai ibu jari sampai dengan jari kelingking dengan menyebutkan yang hidupnya di air terlebih dahulu sampai nanti akhirnya hidup di darat. Ada yang hidup di air yang pertama yaitu kelas Pisces. Kemudian ada juga yang hidup di dua alam yang namanya Amfibi. Dan 3 yang lainnya secara berurutan kita sebutkan adalah reptil, apes, dan mamalia. Kita ulang ya, gini loh cara menyebutkannya: Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. Cara yang paling mudah untuk menghafalkan ciri khas dari masing-masing kelas adalah dengan menyebutkannya berurutan. Mulai dari yang hidupnya di air terlebih dahulu sampai dengan yang hidupnya di daratan. Kita mulai lagi. Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Oke. Nah, nanti kita akan sebutkan 4 saja karakter dari masing-masing kelas yang paling sering dibahas. Dari mulai penutup tubuhnya, kemudian jumlah jantungnya, pengaturan suhu tubuhnya, dan nanti satu lagi yang tambahannya adalah keberadaan atau ada tidaknya kloaka. Mungkin 5 ya, karena saya mungkin bisa nambahin tentang fertilisasinya. Oke, kita ulang ya. Yang dia akan kita bahas adalah 1. Penutup tubuh, yang kedua adalah jumlah ruang jantungnya, yang ketiga pengaturan suhu tubuhnya, yang keempat adalah fertilisasinya, dan nanti yang terakhir adalah ada tidaknya kloaka. Apa itu kloaka? Ya nanti kita bahas. Kita mulai ya, kita mulai dari penutup tubuh. Jadi ingat kita sebutinnya urut tadi ya, dari Pisces sampai nanti mamalia. Pisces, amfibi, reptil, apes, mamalia. Di bagian yang pertama, ciri yang pertama yaitu ciri tentang penutup tubuh. Mulai dari Pisces. Pisces itu memiliki kulit licin yang bersisik. Ingat ya, Pisces memiliki kulit licin bersisik, sedangkan amfibi memiliki kulit tipis berlendir, dan reptil memiliki kulit kering bersisik. Hati-hati ya, Pisces kulit licin bersisik, kemudian ada amfibi kulit tipis berlendir, dan yang tengah adalah reptil, ini adalah kulit kering bersisik. Kemudian kita lanjut ke apes, itu ada bulu, dan terakhir mamalia rambut. Kita ulangi bagian yang pertama. Ciri yang pertama adalah penutup tubuh. Kulit licin bersisik, kulit tipis berlendir, kulit kering bersisik, bulu, dan rambut. Oke, itu bagian yang pertama yaitu penutup tubuh. Yang kedua adalah jumlah ruang jantungnya. Gampang banget nih guys. Kalau kita ngapalin satu-satu mungkin jadi agak-agak tuker-tuker. Tapi kalau kita langsung satu set 5-5-nya kita hafalin, itu akan lebih mudah. Jadi untuk yang di ruang jantung itu ada 2, 3, 4. Dan khusus untuk yang di tengah itu adalah 4 dengan katup yang tidak sempurna. Ingat ya, menyebutkannya harus berurutan dari Pisces sampai mamalia. Jadi mulai dari Pisces itu ada 2 ruang jantung, kemudian amfibi ada 3 ruang jantung, reptil ada 4 ruang jantung dengan katup yang tidak sempurna, dan bagi apes dan mamalia ini punya 4 ruang jantung. 4 ruang jantung, 2 ruang jantung, 3 ruang jantung. Ingat ya, kita mulai lagi sekali lagi. 2, 3, 4. Tengah dengan katup tidak sempurna.
ruang jantungnya itu kalau yang 2 itu berarti hanya punya 1 serambi 1 bilik, kalau yang 3 punya 2 serambi 1 bilik, sedangkan yang 4 berarti ya punya 2 serambi 2 bilik. Nah, kalau ruang jantungnya itu jumlahnya di bawah 4, itu artinya di bagian bilik itu kan masih ada kemungkinan bercampurnya antara darah kayak oksigen dan darah miskin oksigen. Nah, karena ini biasanya adalah hewan-hewan yang akhirnya tidak punya pengaturan suhu tubuh. Jadi next ciri yang akan kita hafalin adalah tentang pengaturan suhu tubuh. Ingat ya, ada 2 macam nih, ada Poikilotherum dan Homoitherum. Kalau Poikilotherum itu adalah hewan berdarah dingin yang artinya nggak punya pengaturan suhu tubuh, sedangkan Homoitherum adalah hewan-hewan berdarah panas yang memiliki pengaturan suhu tubuh. Contoh sederhana nih, kayak misalnya ular itu Poikilotherum, tidak punya pengaturan suhu tubuh. Makanya kalau dia kepanasan, dia harus berendam di air yang biasa disediakan sama pemeliharanya gitu. Jadi kalau kalian main ke kebun binatang terus lihat ada bak-bak berisi air, itu bukan buat mandi ya guys, bukan buat mandi si ularnya, tapi kalau ularnya kepanasan dia akan berendam di dalam air. Sedangkan kalau kayak kita manusia, kita kepanasan, tubuh kita akan meregulasi untuk mengeluarkan keringat gitu. Ingat ya, ada Poikilotherum berdarah dingin dan Homoitherum berdarah panas. Dan untuk ini, si 5 kelas dari vertebrata ini cara ngapalinnya gampang banget guys. Poikilotherum, 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 Homoitherum, Poikilotherum, Homoitherum. Coba sekarang berarti yang sifatnya berdarah dingin yang mana? Betul ya, yang 3 pertama yang berdarah dingin ya, ada Pisces, ada amfibi dan reptil. Sedangkan 2 yang terakhir yaitu mamalia dan aves, aves dan mamalia ini punya darah panas. Kita disebutin 3 ya, sudah penutup tubuh, sudah jumlah jantung, kemudian sudah pengaturan suhu tubuh. Nextnya adalah fertilisasi. Fertilisasi pada kelima kelas ini ada yang internal, ada yang eksternal. Apa saja yang masuk yang internal dan apa saja yang masuk eksternal? Ciri yang keempat adalah tentang fertilisasinya. Dari 5 kelas dari vertebrata ini, 2 diantaranya itu eksternal, sedangkan 3 yang terakhir itu internal. Eksternal, internal, eksternal, internal. Pisces dan amfibi ini fertilisasinya eksternal, sedangkan yang 3 terakhir adalah fertilisasinya internal. Reptil, aves, mamalia fertilisasinya internal ya guys. Oke, itu adalah yang kloaka. Ciri yang kelima, yang terakhir adalah kloaka. Apa sih itu kloaka? Kloaka itu adalah lubang muara dari 3 saluran. Saluran ekskresi, saluran digesti, dan saluran reproduksi. Ini dari 5 kelas pada vertebrata itu 3 diantaranya itu punya kloaka, sedangkan yang 2 itu tidak. Jadi yang punya kloaka adalah amfibi, reptil, sama aves. Sedangkan Pisces sama mamalia itu nggak punya yang namanya kloaka. Ulangi ya, kloaka itu adalah muara dari 3 saluran. Jadi hanya punya 1 lubang, baik untuk berkemih, untuk mengeluarkan kotoran, juga untuk bereproduksi. Ini dari 5 kelas vertebrata hanya 3 yang punya, yaitu adalah amfibi, reptil, dan aves. Sedangkan Pisces dan mamalia itu nggak punya. Itu guys, tadi ciri-ciri dari 5 kelas vertebrata yang kita pelajari hanya menggunakan 5 jari kita saja, tentang penutup tubuh, kemudian ada ruang jantung, pengaturan suhu tubuh, terus yang berikutnya adalah tentang fertilisasi, dan yang terakhir adalah tentang keberadaan kloaka. Kita ulang 1 kali lagi. Mulai dari penutup tubuh nih. Kulit licin bersisik, kemudian kulit tipis berlendir, kulit kering bersisik, bulu, dan rambut. 2 ruang jantung, 3 ruang jantung, 4 ruang jantung dengan sekat tidak sempurna, 4 ruang jantung, 4 ruang jantung. Poikilotherum, Homoitherum. Eksternal, internal. Kloaka, tidak punya kloaka. Oke guys, begitulah cara mudah untuk bisa membedakan 5 kelas dalam vertebrata. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.